Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan pada malam hari ini. Kita diperlihatkan ayat Allah. Orang beriman itu katanya ketika baca ayat Allah, imannya akan tambah. Quran surat 8, surat Al-Anfal ayat yang ke-3. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ketika ayat-ayat dibaca, maka tambahlah iman seseorang, orang yang beriman tentunya. Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kalau orang baru bisa sholat khusyuk, ya boleh saja, gitu kan? Gak masalah. Zikir khusyuk, gak masalah. Tapi kata Allah, coba diuji, diajak ngaji. Itu baru terasa nih. Ya gitu kan? Nah, sholat mungkin bisa penuh. Zikir bisa penuh. Itu masjid itu ya. Coba diajak ngaji. Nah, itu ujian yang berat. Nah, kata Allah itu karena orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Quran, ya, tambah imannya. Jadi yang tambah imannya itu kalau ngaji. Kalau kata Allah loh, tambah imannya. Coba bayangkan. Maka yang paling berat itu bukan zikiran, bukan wiridan, bukan juga sholat, malah justru ngaji. Bapak bisa buktikan? Buktikan ya. Yang sepi itu sholat apa ngaji? Sholat penuh Pak, di mana-mana begitu kan ya. Saya itu di Cutmutiah Menteng Jakarta Pusat. Pusat Pak itu. Oh, kalau lagi sholat full satu masjid. Full satu masjid Pak. Giliran ngaji nggak ada seperempatnya kali. Jadi Allah itu ngujinya kalau dia ngaji. Nah, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat, itulah ujian. Ujian gimana Pak? Ya, jadi gini, Bapak dibacakan ayat, denger dong telinganya, hatinya masuk dong. Nah, ada juga yang masuk di HP, suara panggilan, Bapak goyah nggak kira-kira? Goyah. Yang mau dijawab, ayat-ayat Allah, apa surat-surat yang masuk ke HP? Tuh, ujian Pak, itu ujian. Nah, bisa jadi menyalahkan imam. Contohnya gini, saya jadi imam, bacanya pendek-pendek, biasa saya baca imam tuh. Baca kulhu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Telepon bunyi. Telepon Telepon bunyi, kring gitu. Kira-kira yang disuruh cepet itu bacaan kulhu saya apa HP-nya disuruh cepet? Kulhunya suruh cepet. Itu coba bayangkan. Ini Ustadz baca kulhu lambat amat. Teleponnya bunyi itu Pak ya. Kring, kring, kring. Lama amat bacaan kulhu. Yang disalahkan kulhunya loh Pak. Bahasanya gitu ya. Masya Allah. Itu katanya kita cinta pada Allah. Katanya kita ini. Tapi ketika membaca suratnya nggak suka. Kalau zaman dulu kan pakai surat ya. Kalau kita ada orang kekasih gitu kan. Dulu kirimnya surat ya. Begitu ada orang pos, kantor pos yang kirim itu Pak, yang ditunggu apa itu? Surat. Betul kan? Jangan-jangan ada surat dari kekasihku Pak, ditunggu suratnya itu, karena kita cinta. Betul ya? Ya itu Pak. Makanya Al-Quran itu, Nabi itu sebenarnya yang paling besar dengan kita, itu cintanya. Jadi Nabi itu cinta umatnya. Itu lebih besar daripada segalanya loh.
Kalau mengharapkan kita pandainya, aduh, kita nggak pandai-pandai ngaji dari dulu sampai sekarang begitu aja, dia lagi, dia lagi. Malaikat tuh kayaknya nggak usah nyatet deh kayaknya. Hari ini ngaji, iya, ngaji, kata malaikat, alah, sarwakene, dia lagi yang ngaji mah, gitu. Ya, kalau itu Nabi kayaknya kalah, kita ini kalah karena zaman dulu sahabat itu ilmunya tinggi, setianya tinggi, ibadahnya tinggi, betul ya? Kalau dibandingkan kita ini ada apanya? Kalau itu yang diharapkan Nabi, tapi Nabi bekalnya ternyata rahmatan lil alamin, itu cinta. Nabi cinta kita loh. Nah itu ya kita tentu cinta Nabi mudah-mudahan ya. Nabi mengakui sendiri kok, anna lamustaqun ila ikhwani. Aku itu sangat rindu atau cinta betul kepada saudaraku. Bayangin Pak. Saudaramu siapa ya Rasulullah? Kata Umar bin Khattab, alasna ikhwanuka la antum ashabi. Kamu sekalian itu sahabatku, bukan saudaraku. Bayangin Pak. Kira-kira kalau rindu kita, Nabi rindu kita, kalau dibanding-bandingkan sebenarnya ibadahnya banyakkan sahabat atau banyakkan kita? Tuh, kan ya, banyakkan sahabat loh Pak. Pinternya, karena ilmu dari Nabi ya, pinternya kira-kira pinteran kita apa pinteran sahabat kira-kira? Pinter sahabat Pak. Ibadahnya banyakkan sahabat, tekunnya banyak sahabat. Tapi kok Nabi rindu kita ya? Ini penting. Kok rindu kita gitu loh. Masya Allah. Itulah Nabi, beda sama kita. Kalau kita deket sama orang yang punya duit, apa yang nggak punya duit Pak? Benar. Yang benar. Ya, hati-hati ngomongnya ya. Kita ini kalau yang dekat kepada orang yang punya duit apa nggak punya duit, Pak? Yang punya duit itu di depan kita sudah kelihatan punya duit. Yang nggak punya duit kelihatan. Kira-kira kita dekat sama yang punya duit apa yang nggak punya duit, Pak? Yang punya duit tetap. Sekarang saya ajak berpikir, Nabi menyintai kita belum muncul. Nabi juga mungkin nggak ngelihat kita kalau punya duit, bahasa kasar gitu ya. Mungkin juga Nabi nggak ngelihat kalau kita ahli ibadah, enggak Pak. Tapi Nabi sudah kadung, aku mencintai saudaraku. Siapa itu? Yang belum muncul. Ya belum lah. Masya Allah, itulah cinta yang hakiki Pak. Cinta yang hakiki itu belum ada orangnya aja udah cinta. Kita kalau cinta palsu, ada orangnya, terhitung-hitung dulu, punya duit nggak dia? Nah itu namanya cinta palsu. Ya itu Al-Quran Pak. Jadi Al-Quran mengajaknya begitu. Ternyata Allah itu modalnya kepada kita tuh cinta loh. Nabi juga membawa cinta. Maka rahmatan lil alamin itu diartikan cinta. Cinta apa? Kalau karena pinter kita kalah sama sahabat lah. Kalau kuatnya ibadah kita, aduh kalah sama orang-orang dulu kalah. Tapi kalau sudah cinta nggak ada hitungannya Pak. Saya ulangi lagi. Kalau orang sudah cinta nggak ada hitungannya. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau masih di batas-batas itu cinta apa enggak tuh kira-kira? Enggak ya. Uang belanja di batas-batas itu cinta apa enggak? Enggak. Tapi kalau sudah cinta uangnya di batas enggak? Enggak, enggak aja semua jawabannya. Itulah Nabi, sampai semuanya untuk umatnya, karena Nabi cintanya enggak pernah membatasi. Tapi kalau dibatasi berarti cintanya palsu atau belum 100% cinta. Itu ya ngaji Pak ya. Jadi ngaji ibadah semuanya modalnya itu harus cinta loh sebenarnya. Harus cinta Pak. Makanya nggak boleh bosen. Ya gitu kan. Nah lebih baik kau kurangi ibadahmu tapi nggak bosen. Gitu kan. Lebih baik apa tadi? Ibadahmu kamu kurangi tapi nggak bosen. Itu lebih baik. Jangan sekali-kali ngaji 1 juz, 2 juz. Cuman itu hari itu. Besoknya ngaji lagi. Ya Allah. Ya, baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 113. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ya, waqalat berkata, waqalat dan berkata, al-Yahudu, orang Yahudi, bukan agama Yahudi, orang Yahudi. Berkata, Pak, laisat, tidak ada, tidak ada, an-nasoro, orang Nasrani, ala syai'in, atas sesuatu. Artinya dia bilang, orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya, katanya. Kata orang Yahudi. Waqalat, dan berkata, An-Nasoro, orang Nasrani, katanya juga laisat, tidak ada apa-apanya, al-Yahudu, orang Yahudi, ala syai', atas segala sesuatu, atas sesuatu, nggak ada apa-apanya. Jadi mereka tuh sering klaim dirinya sendiri, kamu nggak ada apa-apanya. Yang satu ngomong gitu, kamu nggak ada apa-apanya. Itu bingung, jadi masih bingung menentukan dirinya tuh bingung, Pak. Bingung, nggak ada ketentuannya soalnya. Nggak ada sesuatu yang menentukan ini pasti begitu tuh nggak ada dia. Masih bingung. Tuhannya pun masih bingung sampai sekarang. Masih bingung aneh ya. Cari Tuhan, berdebat tentang Tuhan. Debat tentang Tuhan. Islam itu nggak pernah memperdebatkan Tuhan. Gitu ya. Tuhannya gimana? Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah Tuhan. Selesai kan? Ada yang membantah nggak? Nggak ada. Ada yang ragu nggak? Enggak. Itu kepastian namanya tuh. Jadi Islam tuh ngasih kepastian. Loh, kenapa kok Tuhan tidak diberanakkan? Ya udahlah, itu ilmunya kayak gitu. Kenapa nggak beranak dan diberanakkan? Loh, Tuhan itu bukan makhluk. Kalau yang beranak namanya makhluk, yang diberanakkan juga namanya makhluk. Loh, lah kalau Tuhan beranak ya makhluk lah namanya itu, kan gitu. Nah, itu makanya laisa kamitslihi syai'un. Itulah ya. Orang Yahudi berkata tidak ada apa-apanya Nasrani itu. Nasrani dia bilang orang Yahudi nggak ada apa-apanya. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka semuanya baca kitab. Wahum, dan mereka itu yatluna, mereka membaca Alkitab, kitab, Pak. Mereka baca kitab. Tapi yang benar yang mana, yang nggak benar yang mana, itu kok masih sekarang jadi protes terus. Yuk. Kenapa begitu? Ya gitu kan? Itu tadi. Saya baca Al-Quran nih, ada kata-kata gini. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu hanya satu, kata Allah. Al-Islam. Wa makhtalafal ladina utul kitab, dan tidak pernah berselisih. Artinya sepakat orang yang diberi kitab itu. Siapa? Nabi Daud kitabnya Taurat, Zabur. Sepakat. Nabi Musa kitabnya sepakat. Nabi Isa kitabnya, itulah orang yang dikasih kitab. Ya, orang-orang yang dikasih kitab aja sepakat agama itu satu, makanya nggak pernah pusing dengan agama, gitu loh. Karena sudah ditetapkan innad dina indallahil Islam. Nah, itu kan sering kita ulang-ulang tuh. Ternyata agama itu Islam, dan orang yang diberi kitab tuh, para nabi maksudnya, nggak pernah tuh nolak. Emang begitu. Makanya doanya, wa tawaffani muslimin, ya Allah kami semua para nabi wafatkan dalam keadaan muslim. Kalau orangnya muslim, agamanya apa? Nah, itu dia. Itu. Kenapa nggak disebut? Allah sudah nyebut agama itu Islam. Maka para nabi tinggal berdoa, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Sama dengan kita toh. Kita ini kan kita sudah ngejalani agama Islam. Doanya gimana? Doanya gini, ya Allah jadikan aku agamanya Islam, begitu. Ya, orang kamu udah menjalankan agama Islam kok minta Islam. Mintanya gini, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim. Kata Quran loh, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati ya kecuali dalam keadaan muslim. Keadaan miskin nggak apa-apa, nggak ada masalah. Keadaan bodoh nggak apa-apa, gitu-gitu kan? Orang mati itu biasanya bodoh, orang mati itu miskin, betul nggak?
Ada nggak orang meninggal kaya raya? Ada nggak? Ya nggak ada, yang miskin lah, tadinya pinter karena putus amalnya jadi bodoh begitu ya. Nggak ngerti, ditalkin, itu kan orang bodoh ya sebenarnya. Ditalkin, Pak. Disolatin, diadanin, iya. Tapi itu boleh kau tinggalkan karena ini di dunia, maka yang nggak boleh kau harus ada muslim kau bawa. Ini Pak, yang nggak boleh copot itu muslim. Nah ya, sambung. Waqalat, dan berkata, saya ulangi, al-Yahudu orang Yahudi, laisat tidak ada, an-Nasoro orang Nasrani, ala syai'in atas suatu apapun. Waqalat, dan berkata, an-Nasoro orang Nasrani, laisat tidak ada, al-Yahudu orang Yahudi itu, ala syai'in atas segala atas sesuatu apapun. Wahum, dan mereka yatluna membaca al-kitabah, kitab. Ya, mereka telah membaca kitab. Mereka juga punya kitab loh Pak. Jangan dianggap nggak punya kitab loh. Mereka punya celakanya. Ini ada celakanya nih. Kata Allah sendiri yang Maha tahu. Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Setelah dia pintar, otaknya pintar, maka kitab itu diotak-atik. Ditulis sendiri, dikarang sendiri. Kalau kita, kitabmu dari mana? Yuk, nuzulam mir rabbir rahim. Inilah turun dari Allah. Itu saja betul. Nggak ada si A, si B Quran turunnya. Nah, ada nggak ini? Ini Quran dari Nabi Muhammad, mana ada? Mana ada? Nggak ada. Nabi Muhammad yang bawa Quran saja nggak pernah mengatasnamakan ini itu ayat dari Nabi Muhammad, nggak ada Pak. Apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad adalah wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu Pak, surat An-Najm. Ya, itu begitu bunyinya. Berarti Nabi Muhammad itu cuman apa namanya ya, menyampaikan ya, menyampaikan saja, nggak pernah ngarang Pak. Makanya pantas kalau Nabi Muhammad digelari al-ummiyi. Umi itu kalau bahasa orang sini artikan adalah buta huruf. Aneh kan? Orang buta huruf tapi ngapalin semua Quran. Bingung nggak? Kalau orang buta huruf bisa baca nggak biasanya? Nggak bisa ya, oke nggak bisa. Tapi biasanya kalau orang buta huruf itu pintar apa bodoh? Biasanya orang buta huruf berarti tapi Nabi mengatakan an-nabiyil ummiyi. Aku itu adalah umi. Nah bayangin aja. Tapi ini ada tapinya. Karena Allah ingin melewatkan Quran ini supaya original, asli, maka Nabi dikasih ummi. Kalau Nabi dikasih pinter, profesor, doktor, kiai haji, maka Quran bisa dirubah. Setuju nggak? Pinter Nabi. Malah diragukan. Kebenaran Quran diragukan karena lewat tangannya Nabi yang pintar. Profesor misalnya. Diragukan. Tapi kalau ummi, semua orang juga tahu. Nggak akan ngotak-ngatik firman Allah. Maka karena nabinya umi, kata Allah, apa yang disampaikan, apa yang diberikan itu sampaikanlah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kau dibacakan Quran, sampaikan kayak begitu, katanya. Coba bayangkan. Jadi kalau kita ngaji, insya Allah sama dengan bacaannya Nabi. Amin. Loh sama. Kalau kita ngaji, kayak bacaannya sahabat. Quran tuh nggak pernah berubah. Walaupun kau orang Sunda, ngomong-ngomong kunaon, kumaha. Tapi kalau ngaji Quran, sama. Ini. Betul Pak ya? Kamu orang manapun nggak masalah. Tapi kalau ngaji Quran, sama. Jadi alat persatuan seluruh dunia, bukan bahasa kamu, tapi adalah Al-Qur'an, alat persatu dunia akhirat. Ayo, Bapak coba sekali-kali umroh aja. Haji deh gitu ya. Wih, kalau kita duduk kan sama orang-orang sana, kita kan tinggi-tinggi Pak, gede-gede Pak, saya merasa kecil terus. Ngomongnya itu Pak, saya nggak ngerti. Betul ya? Ngomongnya nggak ngerti, tapi giliran sudah sholat Pak, sama. Sama. Ketika sudah sholat, ngerti itu semuanya sama. Ketika baca Quran, sama. Saya berani tampil di depan dia, walaupun saya nggak ngerti bahasa omongannya, tapi ketika dia baca Quran sama dengan saya. Saya berani Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka juga dengarkan manggut-manggut karena itu Al-Quran itu Pak. Itu. Nggak ada
tidak ada satu kitab yang berani dibaca untuk seluruh dunia, nggak ada. Ayo, galak ini. Ayo, ada nggak satu kitab yang berani dibaca untuk seluruh dunia? Nggak ada. Loh kok nggak ada? Pakai bahasa apa? Ayo, pakai bahasa apa? Ayo, supaya diperkenalkan seluruh dunia satu kitab pakai bahasa apa? Jawa. Orang Sunda ngerti nggak? Nyaho tuh. Ayo. Nggak ngerti. Ini bahasa naon dia. Pasti begitu. Padahal bahasa dia. Ketika Jawa kumpul, Sunda kumpul, Betawi kumpul, ngomongnya begini, Pak, pakai kitab saya aja. Bahasanya naon? Bahasanya Betawi. Loh, orang Jawa ngerti nggak? Nggak ngerti. Ya nggak betul ngertos. Doa aja kadang-kadang agak kasar doanya. Kalau orang Betawi pakai lo gue, Tuhan, ya lo gue, nggak bisa, nggak bisa. Nah, umpama gitu ya. Inilah yang saya katakan. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Kita itu untung punya kitab Al-Quran, bisa dibanggakan dari dunia sampai akhirat, bukan saja seluruh dunia, Pak. Lah ini bukti loh. Coba. Kitab mana, buku mana, kitab mana yang dibaca oleh satu imam Masjidil Haram misalnya gitu ya, seluruh dunia akan menyimaknya sama? Nggak ada, Pak, nggak ada. Loh, kok kalau nggak ada kok ngapain repot-repot ya, gitu loh. Jadi lokal, kalau bahasa kita di lokal, Pak. Loh, kitab kok lokal? Lokal itu gimana? Bener menurut kampung dia, kampung sini belum tentu bener. Lah repot kalau gitu mah, gitu loh. Nah, tapi kalau Al-Quran sekali hafal Fatihah, Pak, dibawa kemana aja hafal nggak? Yalah, emang Fatihah doang hafalnya. Alhamdulillah. Ya, itulah penjelasan. Ini Quran benar-benar nih. Pantas kalau di sini orang saling tuduh menuduh, yang masuk surga itu saya, bukan kamu gitu loh. Yang situ ngomong, yang benar itu saya, bukan kamu. Terus karena memang kebenaran bagi dia tidak ada kepastian. Tidak ada. Lah kalau kita kebenaran gimana loh? Lakum dinukum waliyadin, ya sudah. Itu. Lana amaluna walakum amalukum. Bagi kami amalanku yang kuyakini. Bagi kamu, ya sudah silahkan. Kalau kau mau meyakini itu. Nah enak tuh, toleransi betul Islam ini. Iya Pak. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Tapi qad tabayyana rusydu minal ghayy. Itu kan surat ayat kursi ya. Karena kenapa nggak ada paksaan? Karena otak manusia sudah mengerti bahwa yang jelas benar, jelas benarnya. Kalau yang salah, jelas salahnya. Masa harus dituntun lagi gitu loh. Alhamdulillah. Ini Quran sedikit-sedikit. Bapak jangan ngomong begini ya, kapan katamnya Pak Ustadz ngaji ke Quran ini? Loh, Quran ini bukan untuk dikatamkan. Gitu ya. Untuk selalu dibaca dan dipelajari terus. Jangan kepengen katam, nggak ada Quran katam yang profesor kiai haji yang botak, nggak ada kok katam Quran, nggak ada. Kalau kataman ada, kataman tuh bahasa A sampai ujung-ujung selesai ya. Tapi kalau khatam Quran, masya Allah, itu harus terus dikaji. Kenapa kok begitu? Karena Quran itulah tuntunan, Quran itu petunjuk. Kalau kau ingin selesai petunjuk berarti mati aja dulu. Ya kan gitu, Quran itu petunjuk, petunjuk selalu di depan, selalu di depan pasti kita lihat, betul? Kalau kita sudah nggak bisa melihat, berarti kita sudah mau. Lah iyalah, Quran tuh nggak bisa Pak, gitu kata Nabi loh. Man sya'alal Qur'anu amamau qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadi Quran itu selalu di depannya, dia akan menuntun dia masuk surga. Wa man ja'alal Qur'ana khalfahu syaqqa ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya, dia nyelonong sendiri jalan, maka dia akan mendorong, Quran akan mendorong dia masuk neraka, naudzubillah. Gitu ya. Sambung ya Pak ya. Masih saya ulang lagi. Ya, terus panjang sekali. Kadzalika seperti itu, seperti ucapan tadi itu, bahwa dia yang paling benar, yang salah gitu ya, masuk surga, di yang lain enggak gitu ya. Qala berkata, kadzalika seperti itu, qala berkata alladzina orang-orang yang
la ya'lamuna, tidak mereka mengetahui, misla qaulihim, perumpamaan kata mereka itu. Dia ngomong seperti itu karena nggak ngerti maksud perkataannya, Pak. Begini, akulah yang paling benar. Nasrani apaan? Kata orang Nasrani, akulah yang paling benar. Yahudi apaan? Begitu, kata Allah, mereka berkata tapi nggak ngerti maksudnya apa yang dia katakan. Lu kok bisa begitu? Kata Allah, man amila salihan min dzakarin wa unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, nah ini nih, barang siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan, maka akan kutempatkan dia di tempat yang paling bagus, yaitu surga. Bukan saling klaim diri, tapi bisa masuk surga karena amalannya. Setuju nggak? Nah itu. Lah amalannya itu yang benar ada tuntunannya. Setuju? Itu, Bapak, amalan solehnya sholat. Contoh, sholatnya tadi sholat di sini beda-beda apa sama? Sama, karena ada tuntunannya. Begitu ya? Ada tuntunannya, Pak. Nggak akan beda, apalagi ada imamnya. Loh, itu pasti sama. Itu ada tuntunannya. Makanya nggak akan beda-beda. Nggak akan ngeklaim kita diri paling masuk surga. Nggak boleh, Pak. Loh, kok nggak boleh? Loh, Allah itu menciptakan makhluk seburuk-buruknya makhluk sekalipun. Saya ulangi lagi. Sejahat-jahatnya makhluk sekalipun, kalau bahasa kita nih, maka itu atas dasar kasih sayangnya Allah. Betul juga? Betul juga? Coba lihat. Allah menciptakan makhluknya yang kita benci dengan dia tuh, yang kita benci dengan dia, tapi Allah ciptakan, setiap Allah menciptakan sesuatu itu adalah karena kasih sayangnya Allah. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang Allah benci. Gimana ceritanya tuh? Ternyata itulah, Allah itu mengendaki umatnya sukses masuk surga semua. Jangan sampai ada orang yang mengatakan gini, telinga kita ini kadang-kadang sakit, kamu nanti begini masuk neraka, kamu begini masuk neraka. Ya Allah, ini bertentangan dengan ciptaan Allah. Allah menciptakan itu semua umatnya dikehendaki masuk surga. Itu kata Nabi, bukan kata saya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Kita jadi umat surga aja nggak punya, ngomongnya neraka melulu. Masya Allah. Itu Nabi yang punya aja. Ini gampangnya. Allah yang punya aja. Semua akan dimasukkan surga. Ya, lah kalau memang nggak mau, kata Nabi, ilaman abah. Kecuali yang nggak mau, agama nggak memaksakan. Tapi Nabi mengendaki semuanya masuk. Makanya hanya satu Nabi yang sibuknya dunia akhirat. Saya ulang lagi nih. Hanya satu Nabi yang tanggung jawabnya dunia akhirat. Satu Nabi. Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain putus, Pak. Nabi Adam putus. Ketika hidup sudah dakwah di dunia, Pak. Begitu sudah meninggal, selesai, Pak. Nabi-nabi yang lain selesai, Pak. Tapi Nabi Muhammad tidak. Tidak. Justru di hari kiamat itulah Nabi mendapat tugas berat, yaitu memberi syafaat kepada umatnya. Berat nggak, Pak? Berat nggak? Nah, umatnya sedikit atau banyak? Kalau banyak, kira-kira kita kelihatan nggak, Pak? Enggak. Nah, susah dicari ya? Susah. Potongannya kayak begini? Itu yang bikin susah itu kita. Kita nggak kelihatan dilihat Nabi. Sementara Nabi harus bertanggung jawab memberikan syafaatnya. Amin Allahumma. Kelihatan nggak kita ini nanti? Itu bikin repot Nabi kita ini. Loh iyalah, kalau yang mereka sahabat Nabi Abu Bakar Umar pernah kenal waktu hidupnya. Betul ya? Pernah kenal para sahabat, pernah kenal waktu hidupnya, Pak. Lah kita di TSM kenal aja belum, boro-boro kenal. Gitu loh. Nanti kok mengharapkan ketemu Nabi dengan syafaatnya, yang bingung Nabi. Kamu orang mana? Di mana kamu itu? Kalau ngomong begitu ya, Pak ya. Masya Allah, nggak ada tanda-tandanya umat Nabi katanya. Wajahnya hitam, ampun. Nabi sampai pernah ditanya loh, Pak, para sahabatnya nanya, ya Rasulullah, engkau bagaimana mengenali umatmu yang di TSM? Itu, bagaimana engkau mengenali umatmu ya Rasulullah, umatmu sangat banyak. Gitu. Sepertiga dalam surga hampir umatnya Rasulullah Nabi kita Muhammad
Nabi-nabi kan banyak punya umat. Ditanya, ya Rasulullah, kira-kira bagaimana kau kenali umatmu itu? Umatmu kan banyak. Gitu loh. Nabi mengatakan gini, balik nanya, bagaimana pendapatmu kalau ada kuda hitam? Kuda, lalu satu ngeblok di situ bulunya putih. Kelihatan nggak? Sahabat dikasih pertanyaan begitu, Pak. Ada kuda hitam atau onta hitam, hitam legam, kemudian di situ ada bulunya yang putih. Satu blok gitu kan. Kira-kira kelihatan nggak itu bulu? Kelihatan ya Rasulullah, itulah umatku nanti. Dari mana bulunya? Kan gitu ya? Ini mana bulunya? Oh, inna ummat ya'tuna liyaumal qiyamati bihuril muhajjalin min asalil wudu. Kata Nabi, umatku nanti bersinarnya putih wajahnya karena seringnya ambil air itu, Pak. Makanya kalau berwudu yang benar ya. Kalau ambil air wudu yang kata Nabi gini, kalau kau cuman wajib ini di depan saja, maka lebihkanlah sampai ke belakang-belakang dikit. Karena nanti di akhirat itu apa yang kena air wudu akan bersinar, Pak. Kalau kau disunahkan untuk sampai siku, baksonya Pak, sampai siku ya, maka lebihkanlah sampai lebih ke siku itu, karena itu nanti akan bersinar. Kalau kakimu hanya mata kaki batasnya, lebihkanlah karena itu nanti akan bersinar, kata Nabi. Masya Allah. Jadi gampang nggak kita liatin mereka bersinar? Gampang nggak ngeliatnya, Pak? Gampang, Pak. Bapak mau digelapan lampu apa, digelapan yang manapun, kalau ada lampu, gampang dilihat. Itu katanya, itu kata Quran dalam surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad dan pengikutnya, gitu kan? Ada cirinya, Pak. Di antara ciri-cirinya Nabi itu, umat Nabi Muhammad adalah wajahnya yang bersinar karena seringnya sujud. Seringnya? Nah, gampang, Pak, kalau begitu, kalau ada tandanya. Maka nanti kalau orang nggak dikenali Nabi, berarti jarang-jarang. Saya nggak ngomong begitu loh ya. Begitu. Loh, kok ada? Iya, itu kata Allah tandanya umat Nabi kayak begini, gampang. Makanya alhamdulillah ibadah tetap, ini tetap. Lah inilah ya dalam agama kita. Lah, dikatakan dalam Al-Qur'an ini, qauli fallahu yahkumu bainahum, maka Allah itu yahkumu akan menghukumi bainahum antara mereka yaumal qiyamati di hari kiamat nanti. Kalau di sini nggak bisa dihukumi, Pak, karena banyak protesnya. Banyak alasannya, segala macam. Nggak ada bedanya yang rajin sholat sama nggak rajin sholat, nggak ada bedanya, Pak. Di sini, Pak. Nanti di akhirat tampak jelas karena sudah waktu dan tempatnya. Betul ya? Fima dengan apa saja kanu adanya mereka fi di dalamnya, yakhtalifuna mereka berselisih di dalam dunia ini. Selalu berselisih. Ya, yang baik sama yang buruk nggak kelihatan, Pak, di sini. Nggak kelihatan. Yang rajin ibadah sama yang nggak pernah ibadah juga nggak kelihatan kok. Ya, yang agak kelihatan malah yang punya duit sama nggak punya duit itu kelihatan malah. Itu orang benar nggak? Karena Allah belum waktunya. Nanti pada satu saat yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bini wa bani. Nanti di dunia ini orang yang banyak duit didekati orang lain, yang banyak pangkat dekati orang lain, nanti satu ketika mereka akan lari padanya. Kenapa? Di akhirat nggak butuh pangkat, nggak butuh duit, nggak butuh harta. Yang dibutuhi adalah amalannya sendiri. Dia nyari orang yang banyak amal, Pak. Barangkali bisa ngasih gitu ya. Jangan cari ngamal, ya nafsi. Dia lari dari ibunya yang dulu kepada ibunya minta duit, sama ayahnya minta duit. Anak itu lari sama ayahnya. Karena ayahnya tahu, karena dulu pernah punya duit, sekarang nggak butuh duit. Betul? Dianya nggak butuh duit sekarang, maka dia lari montang-manting, kata Quran surat Al-Quran mengatakan gitu. Masya Allah, abasya wa tawalla di situ. Mudah-mudahan kita nggak montang-manting ya, Pak ya. Nah, kita nyicil lah, punya amal sedikit ini, alhamdulillah. Itulah memang bekal satu saat nanti sangat dibutuhkan. Di dunia ini memang uang, kata Imam Ali. Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bil amal, kata Imam Ali. Kemuliaan dunia memang dengan uang, mal, duit. Tapi kemuliaan akhirat tetap dengan amal.
Mudah-mudahan kita semuanya dapat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.